dari aku dulu ya. Cishani, otsukaresama deshita. Nggak mau nangis. Ya udah lihat depan. Terima kasih untuk perjuangan dan dedikasi Cici selama 10 tahun ini di JKT48. Aku senang bisa mendapat sosok kakak, teman, dan teman yang ingin berjuang bersama untuk JKT48. Aku selalu bangga untuk semua pencapaian yang udah Cici dapat di sini. Aku harap Cici bisa melangkah lebih tinggi di luar sana. Sebetulnya, selama aku berada di Thailand, sering sekali terselibat di pikiranku betapa sedihnya aku tidak bisa menemani Cici di akhir-akhir waktu Cici di JKT48. Dan ingin sekali selalu ada di sisi Cici di akhir waktu Cici di JKT48. Tapi gak apa-apa ya Ci, aku akan berusaha sekuat tenaga juga di Quadlips biar nanti Cici di luar sana bisa bilang ke teman-teman Cici kalau teman Cici ada di member Quadlips loh. Walaupun aku tidak pandai mengungkapkan perasaan melalui kata-kata dan terkadang sangat telat untuk menyadari perasaan yang aku rasakan, tapi aku sayang dan bangga banget sama Cici. Terima kasih sudah mau berjuang bersama di sini bersama kami. Kamu hebat dan akan terus seperti itu. Dan tidak terasa juga setelah 10 tahun, hari ini aku dan Gracia mengantar Cici lulus dari JKT48. Tapi untuk aku pribadi, ini rasanya seperti mimpi. Seperti rasanya besok aku tidak akan kembali ke Thailand dan kita akan perform kembali di sini. Cici, kita kan udah janji, walaupun kita udah tua, kita akan terus tetap temenan sampai nenek-nenek kan. Dan pokoknya aku akan berusaha selalu ada di saat Cici butuh teman cerita dan teman untuk menangis bersama. Ditunggu di Thailand, karena katanya Cici mau ke Thailand. Aku ready untuk jadi tour guide. I love you forever. See you at the next chapter. I love you so much. Langsung aku. Oke. Aku juga ada surat buat Cici. Surat untuk Cishani. Hai Ci. Wih, gak kerasa ya ternyata kita udah 10 tahun kenal, deket, temenan. Dari audisi selalu bareng, sebelahan. Pengumuman lolos audisi sebelahan. Masuk tim barengan. Dipindahin ke tim barengan juga. Selalu sebelahan tiap pengumuman Sosenkyo. Selama 10 tahun juga ketemu terus hampir tiap hari. Kegiatan bareng, syuting bareng. Keluar kota bareng, keluar negeri bareng. Ulang tahun juga selalu bareng. Saling kasih kado dan surprise juga tiap tahun. Gak kerasa ya sebenarnya banyak banget yang udah kita lakuin bareng-bareng di sini. Ketawa bareng, receh bareng, pergi di luar kerjaan juga bareng, makan cantik bareng-bareng. Nangis bareng, melalui banyak naik turun juga bareng. Dan juga menghantar graduate kakak-kakak senior, teman-teman seperjuangan dan adik-adik junior selama ini juga selalu bareng terus gak sih? Maaf ya guys, aku emang agak emosional soalnya kalau teman sendiri. Kalau teman sendiri kenapa-kenapa atau lagi gimana-gimana atau lagi melalui hal
apapun tuh aku emang selalu rada emosional, susah ditahan. Kayak nulis surat ini aja, aku nulis surat ini tengah malam, tapi aku nulis suratnya sambil menangis. Makanya tiap ada teman seperjuangan yang graduate selalu jadi melo sendiri, nggak tahu kenapa. Karena apa ya? Kayak tiba-tiba tuh selalu terlintas momen-momen apa aja yang udah kita lakuin bareng-bareng, dilaluin bareng-bareng. Selalu ingat kejadian yang lucu. Terus juga selalu ingat semua kebaikan kamu. Rasanya aku benar-benar ingat semua sampai bingung banget gimana cara ngebalesnya, jujurly. Karena udah temenan lama dan merasa aman banget 10 tahun ada Cishani tuh aku jadi ngerasa terbiasa. Jadi kalau ada kamu tuh aku ngerasanya selalu oh ya emang udah seharusnya ada kamu. Jadi mungkin aku ya yang biasa aja. Walaupun kadang kita juga gak terlalu ngobrol banyak, tapi ya asal ada keberadaan kamu tuh justru udah membuat aku ngerasa aman gitu. Tapi kalau misalnya kegiatan 2 hari aja gak ada kamu tuh aku ngerasanya kayak ada yang kurang aja gitu. Entah kenapa. Karena itu mungkin aku jadi berpikir gimana ya aku setelah ini. Tanda tanya. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa kecil, dari yang kecil sampai besar yang terjadi. Kalau aku ngebayangin kamu, Cishani, seorang Shani Indira Nasional 10 tahun yang lalu itu masih fresh banget, menjadi gadis sampul, tinggi, putih, semampai, langsing, poninya sering diangkat, ya gak sih? Kamu sering banget loh poninya diangkat. Iya, angkat tengah gitu, lucu banget. Terus masih medok banget dan masih lucu banget suaranya kayak Gracia gitu. Jujur lucu banget guys. Iya masih kecil. Masih menjadi gadis yang ceria, suka tersenyum dengan ketawa khas. Ya, suara khas Cishani lucu banget jujur. Seneng banget deh aku temenan sama yang namanya Cishani Indira Nasional karena dia orangnya lucu tapi juga mandiri, dewasa, baik dan tulus banget. Cishani tuh suka bantuin aku banyak hal dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Selalu nemenin, selalu care dan peduli banget sama aku. Dulu juga kita sering nginep bareng gak sih di rumah kamu, terus di rumah aku juga pernah. Iya, seminggu kayak di rumah aku yang jauh itu ya. Wow, seru banget dan somehow tuh aku ngerasanya kita punya fase-fase dan kesukaan yang mirip juga gitu. Kayak kalau lihat foto-foto jadul kita tuh ya, oh tahun segini kita lagi bareng-bareng lagi kurus banget nih. Terus tahun segini kok kita lagi gendut, terus kayak lagi ngerasa cabi-cabinya banget gitu ya kalau lihat foto-foto kita jadul tuh. Masih ada satu halaman lagi. Ya, maaf ya banyak suratnya, panjang. Iya, terus pas masuk ke tim K3 juga aku ngerasa kita benar-benar deket banget sih. Selalu bareng sampai orang-orang bilang sepaket. Shani Gracia tuh. Selalu melalui perjuangan-perjuangan yang luar biasa juga ya kita di tim K3 dulu. Senang banget sih aku bisa ngeliat usaha keras kamu waktu itu. Dan Cishani tuh baik banget guys. Dia selalu bantuin aku jujur. Dan aku juga sering banget ngerasa kesusahan kan dulu. Karena dulu di tim K3 kan aku baru masuk dan baru adaptasi juga kan. Terus gerakan dan koreo-koreo tim K3 itu kayak energetic, powerful dan susah banget gerakannya. Jadi aku tuh kalau misalnya ada apa kayak selalu, Ci ini gimana gerakannya ya? Terus sisanya selalu bantuin aku gitu loh. Pokoknya kamu tuh selalu ada banget deh buat aku jujur. Seakan dia tuh kayak bilang, ayo kita berjuang bareng-bareng, usaha bareng-bareng, naik bareng-bareng. Waktu aku dipilih menjadi center terus kapten juga di tim K3, kamu juga selalu bantuin aku. Walaupun saat itu aku ngerasanya mungkin kamu sih yang lebih pantas di posisi itu. Tapi justru saat itu aku feelingnya kamu lebih cocok menjadi kapten JKT secara keseluruhan. Beberapa tahun lalu aku pernah bilang, Ci, kayak suatu saat nanti kamu jadi kapten JKT deh. Terus waktu itu dia gak percaya sih, kamu gak percaya ya waktu itu? Itu udah lama banget. Apa sih dia kayak gitu? Apa sih?
Tapi bener aja kan sekarang kan. Tapi really you deserve it. Waktu kamu terpilih jadi center Senbatsu Senkyo 2 kali juga aku tuh bangga banget. Zuzur super best teman saya. Dan Cishan itu emang baik banget deh. Kalau misalnya dia naik tuh dia selalu bantu orang-orang di sekelilingnya juga biar ikut naik level. JKT48 juga bisa senaik ini sekarang juga berkat adanya kamu juga yang masih bertahan walaupun keadaan di luar sana emang naik turun ya seperti roller coaster bun. Iya. Thank you ya Ci, selama ini udah menjadi sosok yang selalu bisa dipercaya semua orang. Aku tahu kamu banyak banget melalui perjalanan, keresahan, kesulitan, kesendirian, beban yang menumpuk dari sana sini. Tapi kamu berhasil sampai di titik sekarang, aku yakin karena perjuangan kamu yang luar biasa. Thank you udah selalu menjadi inspirasi buat banyak orang, buat member-member semua di sini. Dan fans-fans kamu di sini, dan yang juga di luar sana yang gak bisa nonton langsung. Kamu punya banyak banget fans yang loyal karena kamu juga orang yang loyal banget dan sangat berdedikasi. Thank you sudah memberikan peluang bagi banyak member di sini untuk lebih berkembang. Thank you udah banyak banget bantuin JKT48 juga selama ini. Thank you sudah selalu tampil dengan sempurna, padahal sebenarnya di dalamnya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Maaf ya kalau selama ini kamu bosan ketemu aku terus. Oke, setiap hari kalau kamu lihat kanan atau kiri itu pasti aku, ya kan? Maaf juga ya kalau mungkin belum bisa jadi teman yang sebaik kamu. But really you deserve all the good things in this world. Semoga setelah ini kamu bisa mengambil banyak pelajaran dan pengalaman yang akan kamu bawa sebagai bekal untuk di luar sana. Semoga bisa menjadi pribadi yang selalu percaya diri. Insecure itu gak apa-apa, hak semua orang. Tapi jangan kebanyakan juga ya. Kepikiran banyak hal dan memendam terlalu banyak untuk diri sendiri juga jangan keseringan lagi. Aku doakan selalu yang terbaik untuk kamu ke depannya. Doakan kita juga ya, Fanny, aku, dan adik-adik yang masih di sini untuk bisa terus melanjutkan perjuangan dan legacy yang sudah kamu berikan. Last but not least, aku bersyukur banget dan juga bangga banget punya teman yang seperti kamu. Thank you for always being a really good friend of mine. Aku gengsi tapi love you so much. Wherever you are, you will always be in our hearts. Love you! Suratku lebih panjang. Surat Lasyo. Judulnya gitu. Aku nulisnya gitu. Saking lama dan banyak hal yang terjadi selama 10 tahun ini, aku bingung mau nulis apa. Sebenarnya terlalu banyak yang bisa aku ungkapkan. Tapi semoga dengan surat ini aku bisa menceritakan seorang Shani di JKT48. 15 Maret 2014, final audisi generasi 3. Pada saat itu, aku berusia 15 tahun. Masih kecil dan gak tahu apa-apa. Aku daftar JKT48 karena diajak temen. Dan kebetulan aku suka banget SNSD waktu itu. Jadi pikiranku cuma sekedar, wah ternyata di Indo ada juga ya kayak mereka. Aku mau daftar. Aku gak tahu juga kalau JKT48 sebelumnya udah ada 2 generasi. Jadi semenjak daftar aku baru mencari tahu JKT48 itu apa sih dan kayak gimana. Tapi karena aku tinggal di Jogja, aku harus bolak-balik selama proses audisi. Hari Kamis sampai hari Minggu aku di Jakarta. Minggu malam habis latihan langsung pulang ke Jogja. Senin sampai Rabu sekolah. Kayak gitu terus sampai final audisi. Di awal masuk juga masih bolak-balik sambil ngurus pindahan. Terima kasih untuk keluargaku dan mama yang selalu support dan nemenin aku. Jadi waktu itu
Aku juga di JKT48 sempat skip beberapa kegiatan, ketinggalan beberapa lagu di Pajama Drive dan harus ngejar sendiri waktu itu. Di awal perjalanan aku emang gak punya ambisi, cuma menjalankan kegiatan dengan happy, seneng, kumpul sama temen, dan beradaptasi di lingkungan baru yang menurutku ya ini menyenangkan gitu, ini seru banget. Sampai akhirnya aku tahu kalau di JKT48 ternyata gak segampang itu. Banyak persaingan yang harus dengan niat juga. Tanggung jawab, profesional, dan jadi dewasa dibandingkan anak-anak seusianya. Kalau kamu mau maju dan terlihat, ya harus usaha lebih. Mau cerita beberapa momen yang gak bisa aku lupakan. Di sini aku ngerasa bahwa oke, aku mau berubah menjadi seorang Shani yang baru, Shani yang lebih baik lagi, dan membuktikan ke orang kalau aku bisa. Pertama, waktu event mulai sekarang sungguh-sungguh generasi 3. Beberapa hari sebelum event aku dikasih tahu harus jadi backup salah satu member dan pindah blocking karena satu dan lain hal. Padahal udah latihan semua lagu, tapi aku harus pindah. Tapi untungnya aku bisa. Dan event pun berjalan dengan lancar. Selesai latihan, aku baca mention dan juga review. Zaman dulu masih pakai Google Plus yang sangat panjang itu. Aku baca semuanya dan ternyata banyak respon positif dan bilang, welcome center baru Tim Merah. Selamat datang center baru dan semacamnya. Aku benar-benar ngerasa diapresiasi di situ. Yang tadinya bukan center, ketika membaca itu timbul perasaan, oh kayak gini ya rasanya dilihat orang. Oh kayak gini ya rasanya ada di tengah. Dan mulai disitulah aku termotivasi dan pengen merasakan hal itu lagi. Setelahnya aku semakin semangat dan dipercaya buat jadi backup nomor 1 di Pajama Drive dan juga backup setlist tim J dari Kano Tameni. Aku sering perform bareng senior dan dapat banyak banget pembelajaran dari Kano Tameni juga. Next, masa-masa Tewas Nagi Negara di tim T. Seneng banget akhirnya aku bisa naik tim dengan teman seperjuangan. Waktu itu diumumkan blocking dan aku dapat posisi 3 unit Wimbledon. Tapi tetap jadi backup nomor 1 dan 2. Jadi posisiku gak menentu. Setiap show selalu pindah-pindah blocking. Akhirnya ada masa di mana aku harus pindah ke unit Amino Pianist. Tapi sayangnya pada saat aku perform, yang dipanggil bukan namaku. Melainkan nama member lain yang bahkan udah gak di JKT48 lagi. Pada saat itu aku malu banget, sedih, ngerasa gagal karena selalu dibanding-bandingkan. Apalagi ditonton banyak orang di teater. Rasanya kayak diremehkan sekali. Itu gak cuma satu kali show, tapi terjadi selama beberapa bulan. Aku harus menahan semua perasaan itu dan gak bisa nunjukin di stage. Setiap sebelum unit aku pasti bawa stand mic ke depan kaca di belakang yang sebetulnya waktu itu nggak boleh. Buat latihan pakai earphone, buat mikirin hari ini post mau freestyle apa ya, biar orang nggak bosen. Selalu aku setiap show, gimana ya biar hari ini beda gitu. Aku selalu takut hari ini yang dipanggil siapa ya. Kok aku mikir kayak gitu. Pokoknya di momen ini aku sering nangis kalau habis show. Selalu mikir, apakah aku emang sejelek itu ya gitu. Aku selalu minta review staff dan juga fans, tapi kepikiran omongan orang. Di sisi lain kesel sama diri sendiri dan rasa percaya diriku sangat gak stabil pada saat itu. Sampai akhirnya ada salah satu staff yang kata-katanya aku ingat sampai sekarang dan itu yang bikin aku bangkit di masa-masa terakhir TWT.
Dia ngomong, Kak Putri. Ngomong, Ameno Pianis emang bukan lagu kamu. Tapi kamu yang menyempurnakannya. Setelah itu aku membaik. Dan tersadar bahwa aku berhasil dan bisa membawakan lagu tersebut dengan cara dan versiku sendiri. Makasih. Aduh, baik banget. Maaf ya lama. Oke. Lanjut di tim K3. K. Apa? Oke. Tim yang penuh tantangan. Aku benar-benar mencurahkan semuanya dan menghindari hal-hal yang gak mengenakan. Aku mencoba mencapai limit, berambisi, gak mau kalah, mau jadi yang terbaik. Mengasah skill, membagi waktu kuliah, dan belajar kebersamaan dengan tim. Semua pokoknya aku dapetin di K3 dan disinilah aku juga sering memaksakan diri. Yang paling aku ingat adalah momen saat event perayaan ENIF Gen 3 yang ke-5 tahun. Karena kita udah di tim masing-masing, makanya pengen banget bikin event bareng lagi. Tapi tiba-tiba beberapa hari sebelumnya, aku terkena musibah di mana kakiku luka dan harus dijahit. Iya kan? Iya. Tapi karena aku gak mau ngecewain banyak orang, aku gak mau bikin repot dan ngerasa harus bertanggung jawab dan profesional. Akhirnya aku tetap perform dengan kaki aku yang masih dijahit itu. Waktu event tuh gak berasa sama sekali. Aku pun enjoy dan seneng banget. Kita ngerasa happy banget bisa kumpul. Tapi seselesainya di rumah aku bener-bener nangis-nangis karena perih dan kaki aku jadi bengkak. Aduh, itu gak mungkin juga aku ngomong di sosial media dan cerita ke kalian semua. Jadi waktu itu aku cuma bisa nerima aja karena ini udah terjadi. Habisnya aku juga dimarahin sama dokter karena pengobatannya jadi lama. Aku pun tetap kuliah dan teater Sakagari meskipun gak ikut semua lagu. Sampai sekarang bekas lukanya masih ada. Ini adalah salah satu pengorbanan yang gak bakal aku lupakan. Meskipun salah dan jangan ditiru. Gak boleh, please jangan banget. Aku pun juga heran kenapa dulu aku kayak gitu. Tapi bener-bener aku bisa merasakan berjuang di atas kesakitan, salah satunya adalah di momen ini. Selanjutnya Sosenkyo. Event yang paling ditakutin ya sepertinya. Sebenarnya aku gak suka suasananya. Penuh persaingan, emosi, bikin perasaan naik turun, sering dikira egois. Tapi pride-nya tinggi. Aku yang cinta damai ini bingung harus nanggepinnya kayak gimana karena hati gak tenang. Tapi berkat Sosenkyo aku bisa lihat gimana usaha-usaha fans aku. Mereka sangat solid dan mau maju bersama. Aku bersyukur akan hal itu. Titik dimana aku harus memanfaatkan dan mempertahankan posisi. Rasanya kayak di ujung tombak. Pilihannya antara kamu stay, naik atau turun. Kalau kamu naik, kamu harus banyak belajar. Tapi kalau kamu stay, susah mempertahankannya. Tapi kalau kamu turun, juga susah naiknya. Aku bingung banget sama semua perasaan ini selama Sosenkyo. Tapi aku ngerasa karena kesempatannya besar, aku juga gak mau ngelewatinya. Setiap posisi punya cerita masing-masing. Mulai dari 32, 26, kemudian langsung naik ke 1, turun ke 2, dan naik lagi ke 1. Sungguh sebuah proses yang menegangkan. Tapi kalau diceritain detailnya, satu-satu gak akan cukup. Tapi intinya aku gak menyesal sama sekali atas naik turunnya. Emang sulit banget, pressure-nya juga besar. Tapi itu yang paling berpengaruh untuk membentuk seorang Shani yang sekarang. Terima kasih, Sosenkyo. Momen terakhir adalah New Era. Jujur di awal New Era adalah poin terendah aku di JKT48. Ini cerita aja ya karena udah last show dan udah lewat juga.
Aku tuh sadar ternyata bukan posisi, blocking, fans, naik turun, dan jalan cerita yang jadi titik terendah aku. Tapi momen dimana aku tersadar ternyata selama ini aku tuh gak mengenal diriku sendiri, itu adalah hal yang sangat disayangkan. Rasanya kayak, kamu ini ngapain aja selama ini, kamu ini kemana aja gitu. Terlalu banyak perasaan yang gak bisa diungkapkan juga. Aku sempat bingung harus fokus kemana, apa sih yang sebenarnya aku cari, dan aku ngejar apa. Sampai di titik dimana aku ngerasa kasihan sama diri sendiri karena terlalu banyak berjuang, sampai banyak mengorbankan ini itu. Merasa overpush ke diri sendiri, terlalu keras dan gak bisa tenang. Denial karena pengen fokus ke diri sendiri, tapi posisiku di JKT48 gak bisa seperti itu. Aku nggak bisa ngelak gitu realita yang ada di sini tuh kayak gimana. Aku sampai nggak tahu mau ngikutin hati atau pikiran. Terlalu banyak pressure, nggak mau ketemu orang, dan sampai udah nggak bisa dikasih semangat. Setiap dikasih semangat tuh aku mikirnya sedih, malah kayak oh ternyata aku memang butuh disemangatin ya gitu. Apakah aku semenyedihkan itu sampai orang harus ngasih aku semangat? Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Dan kadang kan orang suka kepo. Jadi Shan itu enak ya. Tiap ngaca apa yang dirasain gitu. Enggak guys. Ada masa dimana bahkan setiap aku ngaca itu langsung nangis. Saking aku ngerasa kasihan sama diri sendiri. Aku tuh suka ngasih afirmasi gitu. Kadang aku ngomong makasih, tapi aku juga kadang ngomong maaf ya kamu harus nanggung semua ini gitu. Sebelum show juga kadang suka bingung. Aku sering beberapa kali dulu di backstage suka nangis sebelum show. Sekarang aku harus jadi siapa lagi? Aku harus nunjukin yang mana gitu. Beberapa banyak yang bisa aku tunjukin karena aku gak bisa tunjukin semuanya. Dan masih banyak lagi. Tapi untungnya aku sudah ngelewatin semua masa-masa itu. Berkat New Era juga. Aku bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Selama jadi kapten aku juga enjoy banget. Aku sangat menikmati dan bisa belajar banyak banget dari kapten 2,5 tahun belakangan ini. Aku sangat didewasakan dan sangat dikuatkan setelah bisa berdamai dengan semuanya. JKT48 juga banyak explore. Membernya mau berjuang bareng. Terima kasih adik-adik semua, kesayangan aku. Ditemenin staff juga yang setia membantu dan juga fans yang makin banyak. Aku merasakan JKT48 beberapa tahun ini adalah benar-benar baru dan berbeda. Sekarang perasaanku cuma lega, gak ada rasa kecewa dan gak ada rasa kurang. Benar-benar bersyukur dan bahagia ketemu banyak orang baik dan bangga bisa survive ngelewatin semuanya. Ini adalah sedikit ceritaku dan bagaimanapun momen bahagianya jauh lebih banyak. Mohon maaf aku gak bisa sebut satu-satu, tapi percayalah aku sangat mengapresiasi dan menghargai semua orang yang membantuku. Semua berperan di perjalananku di JKT48. Kalian orang-orang hebat yang berpengaruh juga di hidupku. Semoga JKT48 makin sukses ke depannya dengan project-project yang keren. Member juga semangat meneruskan perjalanan ini. Semangat ya adik-adik. Semangat, aku percaya kalian bisa dan kalian punya potensi yang sangat besar. Bahkan waktu aku seusia mereka aku gak kayak gitu. Jadi aku yakin kalian pasti bisa. Untuk staff mohon dibantu anak-anak ini supaya bisa lebih explore lebih banyak lagi ya. Dan untuk fans tolong sayangi dan jaga anak-anak ini dan disupport secara tulus. Aku bahagia banget bisa lulus di masa ini bareng sama semuanya. Terima kasih, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan. Aku bukanlah Shani yang sempurna, tapi perjalananku di JKT48 yang sempurna.
Semuanya aku pamit. Jangan lupakan aku. Terima kasih. Semuanya sekarang dengarkanlah lagu terakhir dari kami dan dari aku juga di JKT48, Sakura.